Novel Cultivation Chat Group Chapter 27. Waktu yang dibutuhkan untuk merebus body tempering liquid sekitar 4 jam. Akankah kompor induksi rusak di tengah jalan? Su-Hang merasa khawatir memikirkan hal ini. Melihat melalui tutup kaca hotpot, dia bisa melihat irisan ginseng bergulir-gulir di dalamnya. Ada kegembiraan misterius di hatinya. Apakah ini yang disebut meracik pil? Benar, ini memang meracik pil. Tapi mengapa rasanya tidak jauh berbeda dengan cara aku biasanya memasak mie? Mungkin karena caraku yang salah. Menggunakan fungsi stopwatch di ponselnya, Song Su-Hang menatap irisan ginseng dalam panci, sambil memperhatikan waktu yang ditunjukkan ponselnya. 5 menit kemudian, dia segera membuka tutupnya, dan memasukkan ramuan herbal kedua yaitu goji berry. Kedua ramuan herbal itu bergulir-gulir dalam air yang hampir mendidih, dan diam-diam mewarnai air menjadi kuning pucat. Kontrol api dan waktu, ini membutuhkan pengalaman yang terakumulasi. Sedangkan pengalaman adalah sesuatu yang sangat kurang dimiliki pria bermarga Song ini. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah memperhatikan waktu. Begitu 5 menit berlalu, dia akan segera membuka tutup dan memasukkan ramuan herbal berikutnya. Adapun mengontrol panas, itu adalah urusan yang diserahkan pada kompor induksi. Benar-benar terasa seperti sedang memasak mie. Jika 3 jam kemudian, yang kumasak ternyata hanya semangkuk sup obat tradisional Tiongkok biasa, apa yang akan kurasakan kemudian? Resep pil, Simplified Body Tempering Liquid, ini, akankah menghancurkan pandangan dunia yang dibangunnya selama 18 tahun? Atau akankah mimpi kultivasi yang baru dia temui dalam beberapa hari terakhir padam sekali lagi? Seiring naiknya panas dari panci, suhu di dapur kecil pun ikut meningkat. Pada saat itu, hawa dingin memancar dari mutiara es di leher Su-Hang, membuatnya merasa sejuk dan segar. Tidak hanya itu, mutiara es juga membantunya menjaga kepala tetap jernih. Tanpa menyadari dunia luar dan waktu yang berlalu, dia memasuki keadaan konsentrasi tinggi. Dia dengan lembut menggenggam mutiara es yang menempel di dadanya. Mutiara es ajaib ini memberinya lebih banyak kepercayaan diri dalam meracik body tempering liquid. Tolong jangan mengecewakanku. Jika memungkinkan, bahkan jika racikanku gagal, setidaknya biarkan aku melihat bahwa kultivasi benar-benar ada. Song Su-Hang mengambil ramuan herbal ketiga, menimbulkan gelombang dalam hatinya yang tenang. Ramuan herbal ketiga ini adalah salah satu barang yang tidak bisa ditemukan Song Su-Hang di internet, yaitu Morning Dew Mysterious Grass. Dilihat dari situasinya, Morning Dew Mysterious Grass ini tidak terlalu berbeda dengan rumput biasa, sama-sama tanaman hijau yang panjang dan tipis. Namun, setelah diperhatikan lebih dekat, dapat diamati bahwa embun yang terkondensasi pada Morning Dew Mysterious Grass tidak akan menghilang, berkilau seperti daun rumput di pagi hari. Angka yang ditampilkan stopwatch di ponselnya bergerak sangat cepat, menunjukkan bahwa 5 menit hampir habis. Song Su-Hang mengangkat tutupnya, langsung memasukkan Morning Dew Mysterious Grass yang dipegangnya ke dalam panci, dan cepat-cepat menutupnya kembali. Dalam hatinya, ada sedikit harapan diam. Bagaimanapun, ini adalah ramuan herbal khusus. Mungkin itu bisa menyebabkan beberapa perubahan unik terjadi pada ramuan herbal dalam panci. Mirip dengan dua ramuan herbal sebelumnya, Morning Dew Mysterious Grass berputar dan bergulir dalam air mendidih. Pandangan Song Su-Hang tetap tertuju pada Morning Dew Mysterious Grass. Untaian hawa dingin memancar dari mutiara es yang menempel di dadanya, menyebabkan konsentrasinya meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara bertahap, 3 ramuan herbal dalam panci mulai membesar di depan matanya. Pada saat ini, hanya ada ramuan herbal dalam dunia Song Su-Hang, dan tidak ada yang lain. Tidak diketahui apakah karena konsentrasinya yang ekstrim, atau karena karakteristik khusus dari mutiara es yang menempel di dadanya, karena Song Su-Hang segera mulai merasakan setiap perubahan dalam 3 jenis ramuan herbal dalam air yang hampir mendidih. Setiap kali mereka bergulir, sifat obat kuning muda akan direbus keluar, menyatu ke dalam sup herbal. Saat irisan menyebarkan sifat obat, tubuh mereka membengkak. Ini pasti perasaan yang aneh. Suhunya sepertinya kurang panas. Song Su-Hang tiba-tiba memiliki perasaan ini dalam hatinya. Dia merasa bahwa ramuan herbal dalam panci membutuhkan panas yang lebih kuat. Morning Dew Mysterious Grass khususnya membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk merangsang efeknya. Karenanya, dia menekan jari pada kontrol suhu kompor induksi dan tanpa ragu meningkatkan suhu. Air dalam panci mendidih lebih hebat, dan tutup panci mulai bergetar di bawah tekanan yang terakumulasi dari uap yang naik. Mata Song Su-Hang membelalak. Setelah meningkatkan suhu, ternyata ada perubahan pada Morning Dew Mysterious Grass. Morning Dew Mysterious Grass yang awalnya mengapung di atas air telah larut dalamnya setelah waktu singkat. Song Su-Hang tidak tahu berapa banyak waktu dan suhu seperti apa yang dibutuhkan untuk memecah sehelai rumput normal dengan merebusnya. Tapi bahkan 5 menit belum berlalu, dengan jumlah panas yang dihasilkan kompor induksi kecilnya, masih mustahil untuk memasak rumput sampai larut. Ini adalah karakteristik khusus dari Morning Dew Mysterious Grass. Saat rumput misterius itu larut, sup herbal diwarnai dengan lapisan cairan obat hijau giok. Cairan hijau giok ini seolah-olah mengandung beberapa atribut spiritual saat berputar di sekitar irisan ginseng dan goji berry dalam panci, membungkusnya sepenuhnya. Setelah 2 jenis ramuan herbal terbungkus, mereka juga mulai larut sendiri ke dalam cairan hijau. Jantung Song Su-Hang mulai berdetak sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Transformasi ajaib.
Pada saat yang sama, dia membuat dugaan samar bahwa untuk membuat body tempering fluid, mungkin tidak perlu menambahkan air sama sekali, melainkan metode khusus seharusnya digunakan untuk memanaskan ginseng dan goji berry. Setelah menambahkan Morning Dew Mysterious Grass lebih lanjut, semua bahan akan larut ke dalam cairan obat hijau giok. Dia tidak tahu apakah racikan ini sudah menjadi kegagalan atau belum. Untungnya, dia sudah lama mempersiapkan kemungkinan kegagalan. Tujuan utama meracik ramuan herbal dalam percobaan ini adalah membiasakan diri dengan prosesnya. Semua masalah yang dihadapi selama praktik meracik ramuan herbal dicatat. 5 menit telah berlalu lagi. Kali ini, Song Suhang dengan tenang mengambil ramuan herbal keempat dan melemparkannya ke dalam panci. Bahan keempat sama-sama terbungkus oleh cairan hijau giok dan sedikit demi sedikit, larut ke dalam cairan. Jika aku memanaskannya dengan menggunakan panas dengan intensitas ini, itu akan memakan waktu sekitar 5 menit untuk ramuan herbal keempat larut sepenuhnya. Ini pasti mengapa Medicine Master mengatakan sekitar 5 menit. Karena perbedaan dalam ukuran, bentuk dan usia bahan, perbedaan dalam intensitas panas, dan perbedaan kualitas tungku, mereka semua menyebabkan ketidakstabilan dalam waktu yang dinyatakan 5 menit. Pencerahan ini menyingsing pada Song Suhang saat matanya tetap tertempel pada bahan obat dalam panci. Dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terhadap resep pil Medicine Master. Faktor penyumbang utama terhadap peningkatan ini adalah mutiara es yang tergantung di lehernya. Mutiara es ini menyebabkan jiwa Song Suhang menjadi setenang air yang tenang, kesadarannya menjadi lebih fokus dan proses pikirannya menjadi lebih jernih. Di sisi lain, Song Suhang memiliki semacam insting alami terhadap meracik pil. Ini adalah bakat yang unik baginya. Jika dia ingin beralih profesi menjadi pil master di masa depan, maka bakat ini akan memungkinkannya mencapai hasil 2 kali lipat dengan usaha setengah. Seiring Song Suhang mendapatkan lebih banyak wawasan terhadap resep pil, dia mulai terbebas dari batasan, aturan 5 menit. Dia mulai menilai kapan dia harus menambahkan bahan berikutnya sesuai dengan tingkat pelarutan dalam panci. Terkadang, dia akan melemparkan ramuan herbal setelah hanya 4,5 menit dan di lain waktu, dia akan menunggu lebih dari 5 menit. Tanpa disadari, 46 menit telah berlalu. Pada saat Suhang menambahkan ramuan herbal ke-10, dia sudah mencoba mengutak-atik intensitas panas. Menurut seberapa banyak ramuan herbal telah larut, jarinya melayang di atas tombol kompor induksi untuk menambah atau mengurangi intensitas panas. Dia tidak lagi secara kaku mematuhi waktu, seluruh dirinya sekarang bekerja dengan sibuk. Setelah melarutkan ramuan herbal ke-16, Morning Dew Grass dalam panci mencapai batas kemampuan pelarutan. Dan pada saat ini, sesuai dengan resep pil, Song Suhang melemparkan bahan khusus lainnya, Tree Life Fruit Core. Seperti yang diharapkan, Tree Life Fruit Core yang memainkan peran serupa dengan Morning Dew Mysterious Grass mengambil alih sebagai pelarut ramuan herbal baru. Setelah 1 sendok air pertama, Song Suhang tidak lagi menambahkan air. Cairan yang telah mendidih dalam panci selama setengah jam sama sekali tidak mengering, sebenarnya, volumenya telah meningkat. Tambahkan bahan, amati keadaan pelarutan dan tunggu, lalu, lanjutkan dengan menambahkan bahan berikutnya. Itu adalah proses yang membosankan dan monoton, namun satu kesalahan ceroboh tidak bisa ditolerir. Inilah jalan seorang Medicine Master, seorang Pil Master. Bahkan di antara kultivator, tidak satu dari 1000 pun bisa mengambil pekerjaan yang membutuhkan kesempurnaan keras seperti ini. Ini benar-benar jalan yang hanya bisa ditempuh oleh seseorang yang paling tahan terhadap kesepian.